Dahulukan akhlak. Belajar dulu akhlaknya sebelum engkau menyerap ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Imam Malik ini kalau dalam hal istimbat hukum ada beberapa yang khas yang tidak ada di imam-imam mazhab yang lain. Kalau kemarin Abu Hanifah itu ada beberapa yang khas seperti istihsan, nah Imam Malik juga punya yang khas. Malah di Imam Malik ada catatan saya ada 3 hal yang khas dalam dasar istimbat hukumnya. Jadi yang pertama selalu saja Al-Quran dan Sunnah. Semua mazhab itu pasti rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah khawatir. Jadi kalau ada yang bilang kita kan harus langsung ke Al-Quran dan Sunnah, tidak usah ke imam-imam atau ke ulama-ulama. Ya tidak begitu. Imam dan para ulama itu semua juga merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Dan kemungkinan besar mereka lebih mantap, lebih dalam saat menggali Al-Quran dan Sunnah daripada kita sendiri yang langsung membaca Al-Quran dan Sunnah. Siapalah kita? Wong membaca Qur'annya saja kadang masih belegak-beleguk. Jadi mengikuti imam-imam mazhab yang luar biasa ini bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga rujukan primernya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan hampir semua nanti menyatakan kalau pendapatku menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya tinggalkan pendapatku. Nah ini bukti kearifan sekaligus keluasan wawasan mereka. Selain Al-Quran dan Sunnah, nanti sumber yang ketiga, ini yang khas dari Imam Malik adalah ijma' penduduk Madinah, praktek umum masyarakat Madinah. Nah ini khas. Jadi Imam Malik punya pandangan, meskipun tidak disepakati oleh imam mazhab yang lain, penduduk Madinah ini dulunya adalah kotanya Nabi. Maka tradisi-tradisi, amal-amal keagamaan yang dijalankan oleh penduduk Madinah itu adalah amal yang referensinya langsung dari Nabi, dan karena dia sifatnya tradisi, amal penduduk, makanya istilahnya ijma. Itu berarti disepakati oleh banyak orang, dan tidak mungkin banyak orang itu keliru. Kalau satu orang bisa keliru, tapi kalau ijma, kesepakatan penduduk, itu kan berarti dari banyak orang, diriwayatkan oleh banyak orang, diriwayatkan lagi oleh banyak orang, ya pastinya itu dulunya memang tradisi yang termasuk sunnah, dicontohkan oleh Nabi. Makanya prakteknya penduduk Madinah oleh Imam Malik jadi perujukan dalam istimbat hukum. Jadi kalau dalam Al-Quran tidak ditemukan dalilnya, dalam hadis tidak ditemukan, ya coba dicek amal penduduk Madinah. Nah itu juga bisa jadi istimbat untuk memutuskan hukum. Penduduk Madinah yang mewarisi tradisi sunnah langsung dari Nabi. Kemudian ada juga dasar istimbat hukum yang khas dari Imam Malik, yaitu fatwa sahabat. Jadi sahabat ini diasumsikan adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Ya istilahnya sahabat, tapi hakikatnya mereka ini adalah murid-murid. Orang-orang yang mendapat tuntunan langsung dari Nabi. Maka fatwanya sahabat oleh Imam Malik dipandang sebagai bagian dari yang bisa dipakai sebagai dasar istimbat hukum. Jadi kaulnya sahabat, pandangannya sahabat itu dianggap lebih kuat, lebih layak untuk
dijadikan dasar istinbat hukum dibandingkan nanti sumber yang di bawahnya. Oke, nah ini khas juga Imam Malik. Ya sumber yang di bawahnya nanti ada dua, qiyas sama maslahat. Tapi kalau ada fatwa sahabat, ya fatwa sahabat ini layak dijadikan dasar. Kalau ternyata di Al-Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, praktek amal penduduk Madinah tidak ada, fatwa sahabat juga tidak ditemukan, ya baru boleh melalui qiyas. Ya. Jadi qiyas itu memutuskan secara analogis, memutuskan satu hukum dengan dasar hukum yang lain, yang setara, yang mirip. Kemudian kalau qiyas kemarin di Abu Hanifah juga ada, nanti yang paling populer dengan metode qiyasnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Nah, yang khas lagi, tadi kan ada praktek penduduk Madinah, ada fatwa sahabat. Yang khas lagi, yang terakhir menurut saya dari Imam Malik adalah maslahah mursalah. Nah, ini khas, maslahat. Jadi kalau ada perbuatan, amal, tindakan yang Al-Quran atau Sunnah tidak memerintahkan, juga tidak melarang, tapi aktivitas ini membawa maslahat, membawa kebaikan untuk umat. Jadi kalau ditanya, loh, aktivitas semacam itu dalilnya mana? Qurannya mana? Hadisnya mana? Tidak ada. Tidak dilarang, juga perintahnya tidak ada. Tapi dia ini membawa maslahat. Nah, maslahat juga oleh Imam Malik boleh. Maslahat ini dijadikan dasar istinbat hukum. Ya nanti yang ingin memperdalam sejauh mana, seperti apa maslahat yang boleh, syarat-syaratnya dan macam-macam, ya monggo belajar fikih. Jadi makanya dalam diskusi-diskusi tentang amal ibadah, tentang perbuatan kita sebagai seorang muslim, itu ternyata para ulama besar fikih itu dasarnya ya macam-macam. Ya memang primernya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan saya bilang minggu lalu, realita situasi ini berkembang dinamis. Sehingga kadang-kadang kalau langsung pada Al-Quran dan Sunnah, kita kesulitan memutuskan dasar hukumnya. Makanya minggu lalu Imam Abu Hanifah ada istihsan. Sekarang Imam Malik ada maslahat. Di Imam Abu Hanifah bahkan ada urf, adat atau tradisi yang tidak bertentangan tentunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ternyata maslahat bisa jadi pertimbangan hukum. Oh ini memang Al-Qurannya tidak ada yang menyebut itu, tapi juga larangannya tidak ada. Tapi maslahatnya untuk umat luar biasa, membuat umat bersatu, membuat umat itu. Kemudian amal ini bisa masuk kategori diperbolehkan. Kalau dalam fikih ini versinya Imam Malik. Oke, jadi makanya teman-teman sebelum menjudgment, menilai kalau dalam bidang fikih, amal perbuatan, amal peribadatan, ya memang harus ngerti ilmunya. Jangan berfatwa, jangan memvonis hukum siapa saja tentang apa saja kalau kita belum ngerti ilmunya. Bahkan minggu lalu kan Imam Abu Hanifah sampai bilang haram bagi orang yang memakai pendapatku untuk memvonis, untuk menjudgment tanpa tahu argumennya. Oke, jadi ini yang ingin memperdalam fikihnya Imam Malik, monggo dipelajari dari kitab-kitab fikih, rujukan-rujukan yang otoritatif. Malam ini kita belajar hikmahnya hidup dari beliau sesuai versi ngaji kita. Baik, mari kita mulai. Bismillah, kita mulai nggih.
Kita belajar kearifan-kearifan seorang Imam Malik. Yang ingin menyiapkan minum dan macam-macam, monggo. Baik, saya awali dari sebuah pernyataan yang luar biasa dari Imam Malik. Yaitu, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Boleh jadi aku salah, dan boleh jadi pula aku benar. Maka dari itu, hendaklah kamu memperhatikan pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu ambillah dia. Dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, kamu tinggalkanlah dia. Nah, ini pernyataan ketawaduan seorang Imam Malik. Sebagaimana kemarin kalimat-kalimat semacam ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang itu semakin tinggi, semakin pintar, semakin dalam dan luas wawasannya, biasanya semakin tawadu. Semakin sadar kalau dirinya ini punya banyak kelemahan. Orang semakin pintar kan semakin ngerti dia dalam hal apa saja aku tidak ngerti, dalam hal apa saja aku lemah, dalam hal apa saja aku bisa keliru. Tapi semakin orang sombong, semakin orang merasa pintar, semakin dia tidak sadar di titik-titik mana dia mungkin salah, di titik-titik mana dia mungkin keliru. Nah, ini bagi saya pelajaran ini saja sudah luar biasa kalau kita bisa meneladani. Kita hari ini kan ada di peradaban yang saling mengklaim dirinya sebagai yang paling unggul, yang paling benar. Dalam banyak cerita, banyak kasus, hari ini kan kita lihat orang-orang berlomba-lomba ingin menampilkan bahwa akulah dan kelompokkulah yang paling benar. Ini menurut saya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh seperti Imam Malik ini. Paling tidak kita sadar ya, aku ini manusia. Bisa salah, bisa juga benar. Maka, katanya Imam Malik, kalau engkau ingin mengambil pendapatku, jangan cuma mengambil, tapi juga perhatikan pendapatku. Ditelaah dulu, dicek dulu. Kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ambillah. Kalau tabrakan, menyelisihi, ya tinggallah. Nah, jadi ini kalau dalam bahasa agama, mbok jangan taklid. Kamu ikut boleh, tapi pahamilah dasarnya, pahamilah dalilnya, argumennya. Kalau ternyata setelah ditelaah kok tabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis, ya tinggalkan saja. Tapi kalau cocok, tidak apa-apa kamu ambil terus. Nah, ini pernyataan tawadhu sekaligus pelajaran bagi kita untuk tidak mudah taklid yang membuta, ikut saja. Oke, ini pelajaran penting yang pertama. Ya ini sederhana sebenarnya, ya tiap hari kita mendengarkan sih nasihat-nasihat seperti ini, tapi dalam prakteknya kadang-kadang ya meleset. Postingan-postingan kita, komentar-komentar kita di medsos itu kadang-kadang rasanya hanya membenarkan diri sendiri dan orang lain pasti salah. Makanya ini untuk muhasabah, untuk kita introspeksi. Materi-materi seperti yang kita angkat bulan ini sebenarnya materi-materi yang tidak sulit untuk dipahami. Jadi sederhana, hikmah-hikmahnya hikmah-hikmah yang sederhana. Bahkan sebelum saya ceritakan seperti ini, teman-teman insya Allah sudah tahu. Tapi seringkali kita itu ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran.
Sehingga kalau pengetahuan, insya Allah teman-teman sudah lengkap, baik semua, tapi pengetahuan yang membuahkan kesadaran untuk menjalankan, ini yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Jadi, latihan pelan-pelan. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, sampai dia tumbuh jadi karakter, tidak sekedar insidental. Tidak hanya kolo-kolo tawaduk, kolo-kolo sombong. Ini insidental namanya. Tapi kalau sudah mengakar ketawaduan itu, secara otomatis yang keluar juga ketawaduan. Ini butuh latihan, butuh pembiasaan. Seperti yang dilakukan oleh para imam ini. Khususnya Imam Malik. Baik, jadi ini pelajaran pertama yang menurut saya penting. Ada cerita, ini ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Jadi satu ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yang ini juga muridnya, ini dia tahu betapa dahsyatnya kepandaian, kepinteran, intelektualitas gurunya Imam Malik ini. Sehingga beliau ini satu ketika bermaksud untuk mewajibkan mazhab Imam Malik kepada semua yang ada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi pokoknya mazhab resminya negara adalah Maliki. Kalau pakai bahasa sekarang mungkin begitu. Nah, Imam Malik ketika Khalifah Al-Mansur punya maksud seperti ini, ternyata Imam Malik keberatan. Kata Imam Malik, "Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu. Orang-orang sudah mengetahui banyak pandangan, mengetahui banyak hadis, dan meriwayatkan berbagai riwayat. Setiap orang mengambil apa yang telah ada dan mengamalkannya. Dan mereka berhutang kepada perbedaan pandangan manusia terhadap para sahabat Rasulullah dan lainnya. Sesungguhnya berat sekali mencegah manusia dari apa yang sudah mereka yakini. Karena itu, biarkan manusia menjalankan apa yang sudah dianutnya dan apa yang dipilih oleh setiap penduduk negeri untuk diri mereka sendiri." Jadi menurut Imam Malik, orang-orang jangan diwajibkan mengikuti pikiran saya. Sebelum saya sudah banyak pandangan, sebelum saya sudah banyak riwayat-riwayat, sudah banyak hadis beredar. Setiap orang juga sudah punya posisi, sudah punya pilihan pandangan sendiri-sendiri. Untuk mengubah agar mereka ganti pandangan itu berat. Pasti nanti akan terjadi pemaksaan-pemaksaan atau orang terpaksa karena yang perintah khalifahnya. Jadi katanya Imam Malik, biarkan saja orang dengan keyakinannya masing-masing. Yang penting biarkan mereka bebas belajar, bebas memilih, bebas mencari apa yang cocok untuk mereka. Kalau memang menurut mereka gagasan-gagasan Imam Malik ini sesuai, cocok, bagus, insya Allah mereka akan pindah ke mazhab Maliki. Kalau tidak, tidak masalah. Nah, ini nanti nyambung dengan pernyataan sebelumnya. Wong saya ini juga manusia biasa yang bisa keliru meskipun juga bisa benar. Jadi ini salah satu contoh bagaimana tawaduknya seorang Imam Malik. Kita hari ini kan kadang-kadang ingin kalau pikiran kita, gagasan kita itu diterima, disetujui, di-ACC oleh semua orang. Semakin banyak orang yang setuju dengan pikiran kita, kita semakin senang. Tapi
tokoh besar selevel Imam Malik, mereka tahu bahwa manusia itu punya kecondongan, punya kecenderungan sendiri-sendiri sesuai kecocokan mereka. Dan pikiran yang kita anggap luar biasa, ya termasuk mungkin pikiran kita yang ingin kita promosikan itu, sebenarnya ya bukan yang pertama. Sebelum kita sudah banyak orang mengeluarkan gagasan-gagasan besar yang luar biasa, termasuk dalam hal yang akan kita sampaikan. Imam Malik juga punya kesadaran ini. Sebelum saya sudah banyak orang mengeluarkan pandangan, gagasan, meriwayatkan pikiran-pikiran dan lain sebagainya. Jadi kita bukan yang pertama punya gagasan-gagasan ini. Dan mungkin juga bukan yang terbaik karena kita manusia biasa, kadang ada kelirunya, kadang ada kurangnya. Oleh karena itu, silahkan kalau ingin berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi ilmu, tapi tidak perlu memaksakan orang harus setuju dengan kita, tidak perlu memaksakan orang harus mau menerima pendapat kita. Setiap orang punya pandangannya sendiri-sendiri, setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Setuju dengan kita, alhamdulillah. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Oke, ini menurut saya kearifan awal dari tokoh besar Imam Malik. Oke, kita teruskan. Nasihat apa lagi dari beliau? Nah, sekarang tentang ilmu. Nah, ini kuncinya ada di ilmu. Tadi kan beliau ini seorang faqih. Faqih itu berarti orang yang mendalam di bidang ilmu, khususnya ilmu agama. Ada beberapa pernyataan Imam Malik yang legend, monumental tentang ilmu ini. Yang pertama, mungkin banyak teman sudah pernah mendengar quote-quote dari Imam Malik ini yang sehubungan dengan ilmu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi bidangnya Imam Malik ini kan fikih, hubungannya langsung dengan agama. Agama itu kan dalam hidup kita vital, penting. Jadi dia yang mendampingi kita sebagai pedoman untuk hidup di dunia dan untuk sukses nanti di akhirat. Maka karena agama itu penting, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita ini kan mau tidak mau dalam beragama mengikuti orang-orang yang kita percayai sebagai ahli. Mengikuti orang-orang yang kita terima sebagai yang punya otoritas di bidang agama. Yo, kecuali teman-teman sendiri merasa pinter, mungkin merasa levelnya mujtahid misalnya, itu baru beraktivitas sendiri. Tapi sebagian besar kita kan mengikuti dalam beragama. Meskipun bilangnya kembali pada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah, wong kalau orang seperti kita ini kan ya mengakses langsung Al-Quran dan sunnah ya kadang tidak paham atau bahkan yang lebih bahaya lagi salah paham. Maka jalan terbaik kan mengikuti para ulama, mengikuti tokoh-tokoh yang memang ahlinya. Nah, oleh karena itu perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Orang yang akan kamu ikuti, yang akan kau jadikan kiblat, itu cermati benar. Jangan sampai keliru dari segala aspeknya. Karena kalau keliru, berarti yang rusak adalah agama kita. Karena kita mengambil agama secara keliru dari orang yang keliru.
Nah, ini kalimatnya populer sekali. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi ini rumus untuk kita hati-hati. Ya coba mulai sekarang. Ini teman-teman semua kan punya idola-idola, punya rujukan-rujukan dalam beragama. Coba ditelusuri selama ini yang diikuti siapa. Sudah cocok apa belum? Alhamdulillah kalau sudah cocok. Tapi kalau masih ada keraguan-keraguan, ya ditelaah lagi, diteliti lagi. Jangan sampai kita mengambil agama secara salah dari orang yang salah. Oke, itu yang pertama tentang ilmu. Nah, yang kedua, kata Imam Malik sehubungan dengan ilmu lagi, ini ada pernyataan yang populer sekali. Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Jadi mengumpulkan riwayat, belajar dari tokoh-tokoh, mencari referensi-referensi, ini upaya kita. Yang upaya ini tidak jaminan berbuah. Upaya ilmiah kita tidak jaminan melahirkan ilmu. Kalau dia memang hasilnya adalah ilmu, itu adalah cahaya yang diberikan Allah di dalam hati kita. Nah, ini kalau diuraikan panjang. Kalau saya bilang ilmu di sini tidak sekedar informasinya. Kalau sekedar informasi ilmiah, informasi pengetahuan bahwa kita harus sabar, bahwa kita harus tawaduk, bahwa kita harus menghargai orang lain, ini sebenarnya masih informasi. Ilmu yang sejati itu cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati. Berarti apa? Ilmu yang sejati itu menerangi hidup kita, menerangi hati kita. Berarti tidak sekedar informasi, tidak sekedar hafalan konsep, hafalan teori. Tapi ilmu adalah sesuatu yang menerangi hidup, membuat hidup kita bercahaya. Ilmu yang semacam ini adalah bukti anugerahnya Allah ke dalam hati kita. Bukti kita nyambung, kita berhubungan dengan Allah. Jadi makanya setiap kali mendapat ilmu dengan kesadaran bahwa ilmu ini adalah cahaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk menerangi jalan kita menuju Allah, harusnya kita segera bersyukur. Ya, mungkin kita selama ini dapatnya baru informasi-informasi, belum ilmu. Kalau itu memang masih levelnya riwayat. Nah, yang sejati ilmu itu dia bentuknya cahaya. Ya mudahnya dia manfaat untuk hidup kita, dia maslahat untuk masyarakat kita. Cahaya itu kan mencahayai, dalamnya juga mencahayai sekitarnya. Jadi baru bisa dikatakan ilmu kalau dia cahaya yang diletakkan Allah dalam hati kita. Kalau masih level riwayat-riwayat, kalau isinya masih banyak riwayat, ya masih pengetahuan-pengetahuan informatif, masih hafalan-hafalan konsep. Ya kalau sekedar hafalan konsep, ya mungkin HP dan laptop dan Google itu yang paling puncak hari ini. Google itu apa yang tidak tahu. Tapi ternyata bukan itu. Ilmu itu bukan sekedar informasi, tapi dia nur, dia cahaya. Kalau dia cahaya, maka dia menerangi. Di situ ada manfaat, di situ pasti ada maslahat.
Bahkan kalau tidak hati-hati, yang informasi-informasi tadi, yang konsep-konsep tadi, bisa saja wujudnya bukan cahaya, tapi malah merusak hidup kita, menggelapkan hidup kita. Maka marilah kita mengejar pengetahuan yang wujudnya nur ini, cahaya Allah yang diletakkan dalam hati kita. Informasi bisa dicari dari Google, sekarang ngeklik tentang apa saja ketemu. Tapi hasil buah dari kita cari di Google ini, apakah nambah gelap hidup kita atau nambah terang hidup kita, itu nanti kuncinya ada pada ridhonya Allah. Inilah yang ingin dipesankan, ingin dinasihatkan oleh Imam Malik. Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah suatu cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Oke. Quote selanjutnya yang ketiga ini juga populer sekali kalimat ini. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi adab itu buahnya akhlak. Akhlak kalau dia terpuji, buahnya juga adab yang terpuji. Saya sering mengilustrasikan akhlak itu ya, kalau di Imam Ghazali kan sifatnya karakter, apa yang tertanam dalam diri. Jadi dia adalah wajah batin kita, itu akhlak. Jadi akhlak itu kan dari kata dasar kholak. Kholak itu ciptaan. Nah, kita ini punya dua unsur, kholak dan khuluk. Kholak itu lahiriahnya, khuluk itu batinnya. Jadi wadah batin kita, wajah batin kita itu akhlak. Nah, kenapa sih kok harus adab sebelum ilmu? Ini kalau pakai bahasa yang berbeda, siapkan dulu wadahnya sebelum diisi. Jadi kalau wadahnya beracun, diisi barang jernih pun, yang jernih akan jadi beracun. Jadi membereskan adab, membereskan akhlak itu seperti membereskan wadahnya dulu sebelum diisi. Kalau wadahnya baik, isinya baik, ya isi ini bisa kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Tapi kalau wadahnya rusak, wadahnya kotor, meskipun diisi dengan yang baik, ya yang baik yang diisikan tadi akan ikut kotor. Kalau embernya berdebu, banyak kotorannya, air jernih yang kita masukkan akan ikut jadi kotor, akan ikut jadi tercemar. Nah, dengan logika ini, maka sebelum memasukkan ilmu ke dalam diri kita, siapkanlah wadahnya, yaitu jiwa kita, batin kita. Wajah batin kita itu kan khuluk, akhlak tadi. Jadi bereskan akhlak dulu sebelum mempelajari ilmu. Karena begitu ilmu yang positif, yang baik masuk, dia akan dikelola sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Inilah mengapa kadang-kadang ada orang yang, dia juga baca kitab kuningnya luar biasa dia guru-gurunya luar biasa Mungkin pernah belajar agama sekian puluh tahun. Tapi sekarang gayanya begitu ya, kok keluarnya begitu ya, kok rasanya keras ya, kasar ya, kok rasanya isinya kok menyakitkan hati terus ya kalau dia ngomong dan seterusnya. Itu mungkin tidak salah gurunya, tidak salah kitabnya, tidak salah lembaga tempat dia menimba ilmu. Mungkin wadahnya belum disiapkan dulu, sehingga yang baik-baik yang masuk jadinya rusak. Itu kalau teman-teman
mengulang dulu rekamannya ketika kita belajar Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi ini termasuk yang yazdad ilman walam yazdad hudan. Banyak orang yang ilmunya nambah, tapi hidupnya tidak semakin dapat hidayah, tidak semakin baik. Ilmu yang hadir dalam dirinya jadi alat untuk kerusakan-kerusakan, kemudorotan yang dia lakukan. Ilmunya jadi justifikasi terhadap yang tidak baik, yang kotor yang dia lakukan. Karena ilmu yang baik ini ternyata masuk ke wadah yang kotor. Biar wadahnya baik, ya dibereskan dulu akhlaknya, dibereskan dulu adabnya. Jadi pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ya, kadang-kadang kita kan di ngaji filsafat ini dapat banyak sekali wawasan. Itu wawasan sebanyak itu kalau wadahnya tidak bagus, yo ilmu yang bagus-bagus itu kita peralat untuk kepentingan kita yang tidak mesti bagus. Karena ternyata wadah kita belum terlalu bersih. Oke, semoga bisa ditangkap yang saya sampaikan ini. Jadi ini tidak semata-mata pelajaran akhlak, tapi juga akhlak yang berhubungan dengan ilmu. Semacam menyiapkan tempatnya untuk kehadiran ilmu yang itu terpuji. Terus, ada lagi quote yang ini juga populer dari Imam Malik. Tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan satu pengetahuan pada orang yang tidak menaatinya. Karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu. Ini mungkin sindiran pada kita ya. Kita ini kan sering cerewet. Baru ngerti sedikit saja semua orang ingin kita ceramahi, ingin kita beritahu. Tidak masalah sih dari sisi semangat kita untuk menyebarkan kebaikan. Tapi hati-hati, dilihat juga konteksnya, dilihat juga audiennya, dilihat juga jenis forumnya. Karena kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita sudah niat baik, menyampaikan hal-hal yang baik, tapi tanggapannya justru sebaliknya. Tidak hanya menghina kita, tapi menghina kemuliaan ilmu yang kita sampaikan. Nah, berarti maksudnya apa? Kita turut andil, wong kita tadi yang menyebarkan, kita tadi yang menyampaikan. Kita turut andil sehingga ada orang menghina ilmu. Ada orang merendahkan ilmu atau kebaikan yang kita sampaikan. Maka kalau ingin menyampaikan sesuatu, dilihat siapa orang ini, dalam situasi apa, kira-kira ada kemungkinan nggak dia mau mendengar. Kalau memang hasilnya negatif, enggak. Kalau saya ngomong ke orang ini dengan isi yang seperti ini, pasti nanti dia bantah, bahkan mungkin menjelek-jelekan yang baik yang saya sampaikan, merendahkan ilmu yang mulia yang saya sampaikan. Ya nanti dulu saja, kalau situasinya mungkin tidak usah saya sampaikan sekarang. Kita harus punya kearifan semacam ini. Karena kadang-kadang kita itu semangat dakwahnya luar biasa, tapi strategi dan retorikanya nol. Niatnya menebar ilmu, menebar kebaikan, tapi hasilnya justru konflik dan permusuhan. Ya sebagian karena andil kita juga tidak membaca situasi, tidak melihat kondisi. Ya harus pinter membaca situasi, biar niatnya baik, caranya baik, hasilnya juga baik. Kalau hasilnya kontraproduktif kan akhirnya kita juga turut andil dalam kejelekan yang lahir. Misalnya kita ngomong sesuatu yang luhur, tapi terus orang salah paham, menjelek-jelekkan sesuatu yang luhur, dia malah jadinya antipati dengan keluhuran kebaikan itu. Akhirnya kita turut andil dalam semakin tersesatnya dia. Maka hati-hati, makanya
Orang dakwah itu ya butuh retorika, butuh strategi yang baik, biar hasilnya juga baik. Oke, ini nasihat dari Imam Malik. Tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan satu pengetahuan pada orang yang tidak menaatinya, orang yang tidak menghargainya. Karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu itu. Baik, ini nasihat-nasihat tentang ilmu ya. Saya dahulukan yang tentang ilmu ini karena bisnis kita yang paling utama di ngaji filsafat ini kan tentang ilmu. Ada cerita, nah ini selanjutnya tentang ilmu dan akhlak tadi. Ketika Imam Malik yang masih kecil pamitan kepada ibunya untuk berangkat mencari ilmu. Ini cerita dari Imam Malik sendiri. Aku berpamitan kepada ibuku untuk pergi mencari ilmu. Ibuku terus berkata, kemarilah nak, kenakan pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Jadi anaknya yang mau berangkat ini dipanggil lagi, coba sini. Kamu pakai pakaian yang pantas dong. Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan sorban. Lalu berkata, nah sekarang pergilah pada gurumu Robi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat nak, belajarlah dulu akhlak darinya sebelum engkau menyerap ilmunya. Ini ada beberapa pelajaran dari cerita ini. Yang pertama adalah sikap memuliakan ilmu, memuliakan aktivitas mencari ilmu, memuliakan para guru yang menuntun ilmu, dan memuliakan apapun yang berhubungan dengan ilmu. Imam Malik mau berangkat belajar, oleh ibunya diberi pakaian yang bagus, yang pantas, dipakaiin peci, serban, sehingga kelihatan luar biasa, baru disuruh berangkat. Ini bagi saya penghargaan terhadap ilmu. Jadi karena ilmu ini mulia, ayo kita muliakan. Nah ini jangan-jangan sindiran buat kita ini ya. Kita itu sering tidak memuliakan ilmu. Ya termasuk yang kita muliakan ilmu itu ya buku. Kemudian apalagi guru-guru. Kemudian forum-forum kajian kita hargai. Jadi gunakan pakaian yang baik, gunakan kostum yang mendukung. Kostum yang mendukung itu bagi saya penting loh. Jadi kayak kayak prajurit tentara itu kalau mau bertempur, bajunya kan seperti itu. Sebenarnya pakai baju biasa saja ya bisa, tapi begitu kostumnya mendukung kan rasanya beda. Semangatnya beda. Jiwanya berubah kalau pakainya ganti. Maka mencari ilmu sebenarnya juga begitu. Ayo dibiasakan kalau memang mungkin ya teman-teman. Misalnya mau membaca, mau ikut kajian, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, kita hormati diri kita, kita hormati ilmunya. Pakai baju yang pantas. Kemudian mungkin duduk juga posenya yang bagus. Itu diantara penghargaan pada ilmu. Jadi insya Allah nanti ada pengaruh terhadap jiwa. Jadi ada pengaruh, mungkin semangatnya jadi berbeda, mungkin gairahnya semakin meningkat untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sambil iseng saja ya mungkin hasilnya tidak sebesar kalau kita serius. Membaca buku kalau serius misalnya kita pakai baju. Kalau Imam Malik itu terbiasa pakai baju-baju yang dalam tanda petik sukanya pakai baju yang mewah dalam rangka menghormati ilmu. Jadi suka memakai wangi-wangian, mirip dengan Imam Abu Hanifah yang kita ceritakan minggu lalu.
Nah ini ada efeknya, ada asarnya. Jiwa kita seakan-akan dilatih, ini penting loh, ini serius loh, maka jangan iseng. Itu kan berbeda kalau kita sikapnya iseng. Mungkin sambil membaca, sambil tidak pakai baju, sambil kelesetan, sambil garuk-garuk, sambil itu kan rasanya berbeda. Dengan kalau kita baca dengan serius. Nah ini pelajaran dari kisahnya Imam Malik ini. Ibunya ngerti, maka diberi baju yang bagus, diberi kostum yang bagus, baru diizinkan keluar rumah. Baru terus silahkan sekarang berangkat menuntut ilmu, tapi dipesankan lagi, dahulukan akhlak. Belajar dulu akhlaknya sebelum engkau menyerap ilmunya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, dahulukan akhlaknya sebelum ilmunya. Siapkan dulu wadahnya, baru dituangi ilmu yang berharga, ilmu yang mulia.